Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Malam ini izinkan kami menyampaikan sebuah kisah seram yang telah melegenda di sebuah kampung di pinggiran Banyuwangi. Cerita ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan peringatan bagi siapa saja yang suka merusak rumah tangga orang lain. Saksikan dan renungkanlah kisah penuh aroma kematian, air mata, dan dosa ini. Sri Wahyuni, seorang perempuan lajang berusia 38 tahun. Wajahnya biasa saja, tidak terlalu cantik, tapi pandai bersolek dan merayu. Sejak muda ia dikenal sebagai wanita yang berani, pandai menggoda, dan selalu tertarik dengan laki-laki beristri. Entah mengapa, Sri merasa puas ketika melihat seorang istri menangis karena suaminya berpaling padanya. Ia menganggap cinta sebagai permainan. Sri tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya, sebuah rumah tua yang ada di ujung gang kecil, tepat di sebelah kuburan desa. Satu-satunya pintu belakang rumah Sri langsung menghadap ke makam tua yang dikenal angker oleh warga. Tapi Sri tak pernah takut. Justru ia sering terlihat duduk sendirian di teras belakang saat malam Jumat, membakar kemenyan dengan bunga melati berserakan di sekelilingnya. Pak Haris adalah pria paruh-baya, ayah dua anak, suami dari Bu Sulastri, seorang guru ngaji di langgar kecil dekat rumah Sri. Hidup mereka sederhana, tapi harmonis. Namun semua berubah ketika Haris mulai sering lewat gang belakang, memotong jalan sepulang kerja. Sri sudah mengincarnya sejak lama. Ia tahu kelemahan laki-laki, rasa ingin dihargai, dirayu, dimanja. Maka mulailah permainan Sri. Setiap Haris lewat, Sri menyapanya dengan senyum manis, kadang memberi teh hangat, kadang menawarkan buah dari kebunnya. Lambat laun, Haris mulai terbiasa lewat gang belakang, dan akhirnya terjadi juga. Haris masuk ke rumah Sri diam-diam lewat pintu belakang, dan sejak saat itu, hubungan terlarang pun dimulai. Tak lama setelah hubungan itu berjalan, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap malam Jumat, bau melati menyeruak dari rumah Sri. Tapi bukan bau harum biasa. Bau itu menusuk hidung, bercampur amis, dan menyebar ke seluruh gang. Bu Sulastri, istri Haris, mulai merasakan firasat buruk. Ia sering mimpi didatangi wanita berambut panjang yang menangis di depan rumahnya. Suatu malam ia bahkan mendengar suara perempuan mengucap. Warga mulai resah. Beberapa orang melihat sosok perempuan putih berdiri di dekat pintu belakang rumah Sri, kadang melayang ke arah kuburan. Seorang pemuda bahkan sempat kerasukan saat lewat sana. Dari mulutnya keluar suara berat perempuan. Perempuan itu telah membuat perjanjian. Ternyata Sri bukan sekadar wanita penggoda biasa. Diam-diam, ia telah melakukan sebuah ritual pesugihan yang dikenal sebagai Perjanjian Melati Kliwon. Setiap malam Jumat Kliwon, ia mempersembahkan bunga melati, darah, haid dan sehelai rambut istri dari pria yang ia goda. Sebagai gantinya, jin wanita bernama Ranggini akan memberinya daya tarik luar biasa. Tak ada lelaki yang bisa menolak rayuannya. Tapi pesugihan itu ada syaratnya. Sri tak boleh mencintai dengan tulus, tak boleh menyesal, dan harus terus menggoda suami orang setiap tahun. Jika tidak, maka arwah para istri yang tersakiti akan datang menjemputnya. Sri tak peduli. Ia merasa hidupnya sepi, dan inilah caranya mendapat cinta, dengan merusak cinta orang lain. Namun, dosa tak bisa ditutupi selamanya. Suatu malam Sri sakit keras. Tubuhnya panas, matanya membiru, dan ia terus berteriak. "Dia datang, dia marah, jangan!" Warga mendengar suara jeritan dari rumahnya, tapi tak ada yang berani mendekat. Pagi harinya Sri ditemukan tewas, tapi dalam kondisi yang mengerikan. Mayatnya terbaring di pintu belakang rumah. Tubuhnya menghitam, mulutnya penuh bunga melati busuk, dan di sekujur tubuhnya terdapat bekas cakaran. Anehnya,
Tak ada satupun tetangga yang melihat siapa yang masuk atau keluar rumahnya malam itu. Yang paling mengerikan, pintu belakang rumah Sri terbuka lebar, mengarah tepat ke makam tua. Di depan pintu tertulis dengan darah, "Dia milik kami sekarang." Setelah Sri dikuburkan, gang tempat rumahnya menjadi sepi. Rumah itu kini kosong, tapi tiap malam Jumat, warga masih mencium bau melati dari arah pintu belakang. Pak Haris bercerai dari istrinya, lalu hilang entah kemana. Ada yang bilang ia mengalami gangguan jiwa, ada juga yang percaya ia diganggu arwah Sri. Yang pasti rumah Sri kini dikenal sebagai Rumah Melati Kutukan. Tak ada yang berani melewatinya, apalagi membuka pintu belakangnya. Dan konon, setiap malam Jumat Kliwon, jika kau lewat sana dan mencium bau melati, jangan menoleh, jangan bicara, dan jangan pernah membuka pintu belakang rumah itu. Karena Sri masih ada di sana, menunggu, menanti lelaki berikutnya, dan menggoda lagi, demi menggenapi perjanjiannya yang belum tuntas. Sahabat kisah mistik. Setelah Sri mati dengan tragis di ambang pintu belakang rumahnya, ternyata kisah ini belum benar-benar selesai. Sebab, masih ada hati yang hancur, doa yang belum selesai diucapkan, dan dendam yang diam-diam mengetuk langit dari seorang istri yang dikhianati. Sulastri adalah perempuan sabar. Ia mengajar ngaji anak-anak kampung tiap sore di langgar kecil. Dari rumah mungilnya, ia membesarkan 2 anak, menanti suami pulang dengan setia, dan mencintai Haris sepenuh jiwa. Namun semua hancur saat malam Jumat itu, saat ia menemukan bekas lipstik di sajadah suaminya. Sejak saat itu, firasat demi firasat datang bertubi-tubi. Suami yang makin jarang bicara, tatapan kosong, dan bisikan-bisikan gaib saat ia sujud dalam salat malam. Ya Allah, jika aku diuji, kuatkanlah. Tapi jika dia berkhianat, tunjukkan padaku kebenarannya. Doa itu terucap lirih di tengah tangis malam, dan Allah Maha mendengar. Beberapa malam setelah itu, Sulastri bermimpi aneh. Dalam mimpinya ia melihat suaminya duduk memeluk perempuan lain di tengah kuburan, tepat di depan pintu belakang rumah Sri. Perempuan itu tersenyum padanya, tapi matanya kosong, dan dari mulutnya keluar bunga melati yang berdarah. "Aku menang sekarang," ucap perempuan itu dalam mimpi. Sulastri terbangun dengan peluh dingin. Wangi melati memenuhi kamarnya, padahal ia tak menanam bunga apapun. Hari berikutnya, warga mengabarkan Sri ditemukan tewas di depan pintu belakang rumahnya. Sulastri berpikir semuanya telah selesai. Sri sudah meninggal. Suaminya, meski hancur, telah pergi meninggalkan desa, tapi ternyata tidak semudah itu. Setiap malam Jumat, bunga melati tiba-tiba muncul di teras rumah Sulastri. Anaknya yang bungsu Raka mengigau sambil berkata, "Ibu cantik itu main di kamar kita tadi malam, Bu. Dia bau bunga, tapi tangannya dingin banget." Sulastri terkejut. Ia menyiram rumahnya dengan air ruqyah, membaca Yasin dan ayat kursi di setiap sudut. Tapi gangguan itu makin menjadi. Kadang-kadang ia mendengar suara perempuan menangis dari sumur. Kadang ada bekas kaki basah mengarah ke pintu rumahnya. Dari arah kuburan, Sulastri akhirnya datang ke seorang kiai sepuh bernama Kiai Haji Ahmad Rifai, yang tinggal di pondok tua di luar kampung. Kiai itu menatap wajah Sulastri lama, lalu berkata dengan berat, "Perempuan itu mati dalam dosa dan belum diterima bumi. Ia masih mencintai suamimu dan cemburu padamu. Kau tak salah, Bu Sulastri, tapi doa perempuan yang tersakiti itu luar biasa dahsyat, dan kini doamu melahirkan murka langit pada arwah Sri yang menolak taubat." Sulastri menangis. Ia tak menyangka air matanya menjadi sebab azab bagi Sri. Tapi Kiai Rifai menenangkan. "Jangan bersalah atas kebenaran yang kau perjuangkan, tapi kau punya tanggung jawab. Bantu dia lepas dari jerat jin yang dulu dia panggil sendiri." Kiai itu meminta Sulastri melakukan ruqyah tobatem di rumah Sri, yang kini kosong dan ditinggalkan. Dengan ditemani Kiai Rifai dan beberapa santri, Sulastri masuk ke rumah Sri pada malam Jumat Kliwon. Rumah itu gelap,
dingin dan bau melati, menyengat menusuk. Di depan pintu belakang tempat Sri dulu mati, Kiai Rifai mulai membaca ayat-ayat suci. Sulastri pun diminta membaca surat Al-Fatihah dan memaafkan Sri sepenuh hati. Tapi saat Sulastri menutup mata dan mengucap, "Ya Allah, jika dia benar-benar sudah mati, maka bebaskan dia dari perjanjian hitamnya. Aku memaafkan dia, karena aku ingin tenang juga." Tiba-tiba terdengar jeritan dari arah pintu belakang, disusul suara benda pecah dan angin dingin menerpa ruangan. Lalu, bau melati hilang. Sejak malam itu, rumah Sri benar-benar sunyi. Tak ada lagi gangguan, tak ada lagi bau melati. Kuburan pun tenang. Pak Haris tak pernah kembali, tapi anak-anak Sulastri tumbuh dengan baik, dan Sulastri kembali mengajar ngaji seperti biasa. Tapi setiap malam Jumat, Sulastri selalu menyalakan lampu kecil di mushola rumahnya sambil berkata, "Jangan tunggu manusia meminta ampun saat ia sudah mati, sebab dosa kadang lebih kuat dari tubuh dan menjerat ruh bahkan setelah dikubur." Demikianlah sahabat kisah mistik. Sebuah kisah nyata dari luka batin yang memanggil langit dan perempuan yang doanya tak pernah tertolak. Semoga ini jadi pengingat bahwa menghancurkan rumah tangga orang lain bukan hanya urusan dunia, tapi bisa jadi pintu azab selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.